Dari mana Kristen mencuri kata Alkitab? Hei, Kristen se-Indonesia dengarkan. Dari mana kalian mencuri kata Alkitab? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini ada tercatat di dalam kitabmu Al-Baqarah 2 176. Ya, saya baca ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Nah, berarti Anda ini kan sedang berselisih dengan Alkitab. Berarti Anda ini menyimpang. Penyimpangan yang jauh sekali. Pertanyaannya Ya, apa? pertanyaannya, kenapa Alkitab itu ada di dalam kitabmu, tetapi di Alkitab tidak tertulis Al-Quran? Oke. Jadi Al-Quran saya menjawab itu. Kata Al-Quran, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Di mana ayat mana Bang supaya dalil? Al-Baqarah ayat 79. Pakai akal budimu saja, tapi tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, jadi ketika ada ayat suci Al-Quran, "Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fi kitab lafi shiqqaq ba'id." Nah, itu. Jadi ayat suci Al-Quran ini sedang menjelaskan tentang Al-Quran, bukan sedang menjelaskan tentang Biblos atau Bible atau Biblika. Tapi ayat ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 100 berapa tadi? 76 ya? 76. Nah, itu sedang membahas Al-Quran. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Al-Quran itu, mereka dalam perpecahan yang jauh dari kebenaran. Nah, Anda yang saya harus menyampaikan di sini di Al-Baqarah 2. Saya harus menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini tidak tertulis Al-Quran. Iya, Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sedangkan orang Kristen itu di Indonesia baru Kristen. 76 ini tercatat terkait Alkitab di sini tidak ada tulis Al-Quran. Jadi di Indonesia ini orang Kristen pengikut agama Belanda itu merampok kata Alkitab dari Al-Quran untuk melebeli Bible dari Belanda. Pertanyaan saya, balik bertanya, saudara Allah. Gantian kita bertanya. Ketika kami berikan kepada Musa Gantian kita bertanya, biar edukasi katanya. Anda kan sudah bertanya. Saya katakan Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Nah, saya balik bertanya kepada saudara. Ayat 53 juga ada tercatat. Saya bertanya kepada saudara, dari mana Bibelnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Silakan. Dari mana? Ya memang dari sana ya sudah tercatat Alkitab. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Coba tunjukkan kepada saya. Coba. Itu adalah kitab buku-buku ya Tuhan yang coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Jangan lari kemana-mana dulu. Apakah kitabnya orang Kristen ini bernama Alkitab? Kita lihat. Bahwa yang tercatat ini di dalam kitabmu adalah ada yang bisa buka kamera, Dinda Alif bisa buka kamera? Bisa. Iya. Kisah Para Rasul. Iya, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Yang berapa Juma? Apa Kisah Para Rasul ini? Nomor 1.
Oh, pakai paralel. Ini tentang si Paulus ini. Iya. Di sini tidak ada Injil di sini. Ini hanya khotbah semua ini. Iya, saya kan bertanya Ibu, dari mana kata Alkitab dirampok oleh Lembaga Bible Indonesia? Ya, Itu- mana tak? Ini kan udah dari luar negeri sana. Mana ada? Jangan bahan-bahan. Sekarang Tidak kita boleh dirampok. bahan-bahan. Yang dirampok Mana itu ada dari mana? Indonesia? Saudara Alos, saya sudah baik-baik sama Anda ya. Sembarang aja. Pertanyaan Kalian saya itu dari kepingin mau mana? mengelak. Dari Karena tidak mana bisa menjawab Bible? pertanyaan. Dari mana lembaga Bible mencuri kata Alkitab itu? Itu pertanyaan saya, jawab. Aduh, Alkitab itu sudah dari sononya. Dari mana? Saya ulang lagi. Dari mana lembaga Biblika Indonesia mencuri kata Alkitab? Jawab. Mana tak yang kau bisa dari apa? Kisah Pertanyaan saya sederhana, dari mana lembaga Biblika? Ibu Mauli. Juma, Ya ini mau Dari mana? Juma. Dari mana? Tidak bisa Mana menjawab. Dia Dari bukan mana? Ibu Mauli. Dari mana? Para rasul itu Juma. Dari mana lembaga Bible Kristen ini mencuri kata Alkitab? Dari Mana dia yang kau bilang tadi di sini kisah para rasul Alkitab? Iya, kisah para rasul. Juma, Host, gedein host. Juma, kau tidak bisa jawab. Ceder kau. Dari Hanya mana? pintar, apologet terkenal. Dari Kalau mana kasih pertanyaan aja, lembaga nggak bisa Biblika jawab. Indonesia LBI Ini kita baca mencuri kata Alkitab? Nah, ini Dinda baca. Nih, Ya. hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, buku di situ kan kalau diarabkan kan kitab. Nah, sekarang taruhlah itu. Nah, bahasa Yunaninya buku di situ apa, Dinda? Benar-benar apa ini? Apa, Dinda? Siapa itu nggak ada Kristen. Padahal ini udah bilang Jadi, mereka dari mana? tinggal Coba bersama-sama. dari mana? Dengar dulu Juma. Dari mana? Ini tadi kisah para rasul ini Juma. Ya kan? Kau bilang tadi nggak ada kitab-kitab. Dari mana lembaga Bible Indonesia mencuri kata? Dari mana lembaga Bible Indonesia mencuri kata Alkitab? Dari mana? Itu pertanyaan saya. Alkitab Saya ada tidak akan kitab. berhenti sebelum Anda menjawab. Kristen daripada Islam itu dulu kau cerita. Iya, kalau Kristen yang duluan, dari Yang mana duluan. Kristen menggunakan kata Alkitab? Itu pertanyaan saya. Ayo. Juma, jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dari mana Kristen? Hei, Dari mana Kristen? Itu Kristen mencuri. Lalu dari mana Anda menggunakan kata Alkitab itu? Banyak ceritamu. Udah duluan kita ada baru. Dari mana orang Kristen mengambil Katanya kata cuma- Alkitab? katanya kau pandai. Yang ada Dari kau- mana? Duluan kau bilang mencuri orang. duluan kau Dinda, baru. Dinda. Serahkan Dinda, semua Lip. orang. Jangan kau dulu Ya. mengisahkan yang begini. Dulu cerita. Standby. Ya, coba ini Dinda, coba kita lihat di Siapa dalam, duluan? kita bantu teman-teman Kristen ini untuk pintar. Coba dibaca Lukas 4:16. Saya yang kasih sekolah kau, saya yang kasih pintar kau semua. Kau jangan Jadi nama kitab itu Lukas ya. kamu aja tercatat Alkitab, Injil, Taurat. Dan ternyata kitabnya orang Kristen bernama Logos. Ayo Dinda, di Lukas 4:16. Semua mata memandang kepada Dinda Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia. Ya, Pak. Lukas Oh, 4:16. Ya, dengarkan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya di sini Yesus ya, karena udah besar. Ya, Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ya. ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Wih, Alkitab tahu mana?
Keren kali, boh. Yesus baca Alkitab, tahu. Jagonya tahu. Oh, saya- Yesus baca saya Alkitab. pikir baca Al-Quran. Saya pikir baca Al-Quran. Nah, sekarang coba original teksnya. Kitab. Sekarang coba original teksnya. Coba. Tuhan. Ayo, Dinda Lip. Ayo. Punya Ayo. Kalau baca Alkitab kan bagus. Kita baca sama-sama biar kita bisa cerdas. Mana? Alkitab? Apa bahasa Yunaninya Alkitab di situ? Juma. Mana? Nggak ada Jawab nomor di sini pertanyaan saya. membaca. Kau jangan kabur Juma. Alkitabnya Dinda, Alkitabnya. Dulu, Alkitab. Nggak ada serang nomor. tahu. Alkitab. Tadi Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak Mana membuat Alkitab? dosa. Ternyata Alkitab. ada Nggak ada dosanya serang juga. nomornya loh. Iya, mana? Nggak Alkitab. ada serang nomornya loh. Hah? Nggak ada ini. Tidak ada. Cuma ini kan yang dibilang di sini. Yesus ditolak di Nazaret. Itu yang kau Nggak baca ada tadi ini. kan Cuma. Ini kau baca kan. Lukas 4 ayat 16 kan. Ini kan Kata ini dari mana berarti? Yesus kembali dari Galilea. Juma ini Waspadalah kepada diskusi. kebiasaan yang datang kepadamu Kalau sudah dengan tidak bisa memakai jawab, lari namaku. kemana-mana dia. Penyesat. Dia Penyesat. sudah tidak bisa menjawab pertanyaan, dia kabur. Ya. Penyesat. Kau. Mana. Buktikan sekarang kepada kami umat Islam Indonesia dari mana Ada kau Kristen. Cuma nggak masuk akal. Dari ceritamu. mana Kristen mengambil Ceritamu kata nggak Alkitab? masuk akal. Sudah. Cuma kamu yang nggak masuk akal ceritamu. Masa kau dibuat Alkitab Dari mana Kristen mencuri kata Alkitab? Nggak masuk Hei, akal kau. Kristen se-Indonesia dengarkan. Dari mana kalian mencuri kata Alkitab? Apa yang nggak isi Alkitab? Nah, Dinda Lip, ulang lagi Dinda Lip. Buka lagi. Kau yang Sekali lagi Dinda. Ini Sekali lagi. lucu ini. Ini kenapa ditambah ada Alkitab padahal di aslinya nggak ada? Nih, yang bahasa Inggris aja cuma sampai satu read, membaca, Untuk membaca doang. membaca doang. Nih, sampai di sini. Ini artinya Berdiri hendak membaca. Mesti sampai sini. Kenapa jadi Alkitab? Ini nggak ada juga nih, nggak ada serang nomornya ini. Ilegal ini. Oke, sahabat saya. Bukan begitu. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ini Juma dulu. Juma kodean dulu. yang gini. Iya, Itu Kak. Kodean dulu. Harus senang dulu dong. Tertawa kemenangan. Udah, dengar dulu. giliran aku yang menjelaskan. Giliran aku yang menjelaskan. Tertawa kemenangan dulu. Sabar, Bang. Seorang generasi ternyata. Oh my God. Dibilang Awas Biar dibilang Alkitab. dibesarkan dan minum. Nah, ini menarik. Yang versi bahasa Arab aja nggak ada kata Alkitab. Lalu Nih. tidak membaca dari yang Nih. Mak lampir. Ya masabeti wa koma dan ia Masih berdiri mau datang lihat besok. untuk membaca. Nggak ada Alkitab loh. Hai. Bahasa Arab nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Kenapa bahasa Indonesia tiba-tiba ada? Tipu-tipu. kepada Agama tipu. Diam dulu Juma, giliran saya Juma. Dia Wah. keren pakai istilah Alkitab. dulu cuma jangan membaca itu dulu cuma biar aku baca kitab Agama kau bodoh kau tipu aja terus. tipu kau tipu. Seskan aja terus manusia. Seskan diberikan kitab Nabi Yesaya dan Seskan aja terus ya, manusia. Itulah kerjaan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Yesus. kau baca yang sikit itu aja Walaqad zaraqna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaftahuna biha wa lahum a'yun yubsiruna biha Buka surat azan la Surat kuning yasma'una yang biha Bentar bilang ulaika kal an'am
balhum adall ulaika humul ghafilun. Bukan agamamu, bukan agama orang kau terangkan. Tidak dibikin. Penyesat, mereka punya mata tak melihat, punya hati tak merasa, punya kuping tak mendengar, punya anus tidak setahun. Masalah generasi. Dengar dulu. Ayo. Pertanyaan saya, dari mana agama Kristen yang diajarkan oleh Belanda ini mengambil kata Alkitab? Cuma Silakan kita kuningnya untuk Anda mau enggak? Silakan Anda jawab, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Ayo, saya sudah bantu, adinda saya sudah bantu. Di dalam Lukas 4 nomor 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, lalu menurun biasanya. Padahal sampai dia ke rumah ibadat, berdiri hendak membaca. Ada penambahan kata dari dicari dalilnya, ternyata tak ada. Data Lukas 4:16 berakhir pada kata anoginosko. Anoginosko artinya membaca, dedek, membaca. Alkitab, yang baca biar ku baca. Jangan kau kesurupan. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dari mana agamamu yang dari barat ini? Alos. Galatia. Alos, dengarkan saya, Los, dengar. Dari mana agamamu yang berasal dari barat, ajaran orang-orang Athena dan Roma ini mengambil kata Alkitab setelah masuk Indonesia? Dari mana? Jawab. Silakan. Mau jawab gimana? Jawab juga Anda tidak terima. Iya. Dengar ya. Mazolang generasi. Artinya harusnya Anda sadar, agama saya kok begini loh. Agama saya kok begini. Kitab yang katanya suci kok begini. Oh, kitab kami memang Kata Alkitab itu tidak ada. Beda sama kitab kalian. Bahan kata Alkitab itu ternyata tidak ada. Tujuannya apa mengadakan kata Alkitab di situ? Cuma apa tujuannya? Tidak bisa menjawab. Harus meniru-niru Islam. Tunggu dulu. Kenapa agamamu harus meniru-niru Islam gitu loh? Meniru Islam. Kenapa harus niru-niru kitabnya umat Islam gitu loh? Meniru kalian. Dari mana kata Alkitab itu Anda ambil? Dari mana? Siapa menyuruh? Sedangkan nabi-nabi aja. Dari mana kata Alkitab itu Anda rampok? Ya. Dari mana? Dari mana kata Alkitab itu Anda curi? Dari mana? Dapat berapa sih? Dari mana kata Alkitab itu muncul di kitab saudara? Dari mana? Ini kalian mulai lari semua kemana-mana. Saya tidak akan bergeser. Kamu yang datang. Masih mau kau datang besok kah? Di mana yang dirampok? Itu kata Alkitab dari mana kau dapat itu? Dari mana? Justru kau yang merampok ini. Lukas 4 nomor 16 kata Alkitab itu penambahan dan itu terjadi nanti di Indonesia. Ayo. Jauh apa? Dari mana lembaga Bible Indonesia LBI mengambil kata Alkitab? Mengambil apa Yahudi? Dari mana kalian merampok kata Alkitab itu? Yahudi. Dari mana kamu mencuri kata Alkitab? Saya jawab pertanyaan Anda ya, cuma Iya, di Galatia 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya 9. Demikian firman Tuhan berkata, yang sebenarnya ayat 6 ya. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan Injil Yohanes? Paulus memberitakan Injil Kristus, bukan Injil Yohanes. Ya berarti terkutuklah Injil Yohanes. Yang Anda
Yang Anda percaya itu apa? Ketepak, ketepak, ketepuk, Hah? ketepuk, ketepuk, ketepak, 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 ketepuk. Terkutuk Injil Yohanes, Bahkan malaikat saja terkutuk Injil Markus, terkutuk Injil Matius. Kenapa? Karena 4 Injil ini tidak diajarkan oleh Paulus. Injil lain di luar Injil Kristus itu Tidak ada begitu, tidak ada. saja yang membawa Tidak Injil ada. lain Aku itu disebut Herman, terkutuk. aku Herman, sorry maaf. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain yang dimaksud di sini Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Terkutuk nomor 8-nya. Kutlah orang yang mengikuti Injil lain selain Injil yang diberitakan oleh Paulus. Iya. Apakah Paulus mengenal Injil Lukas? Tidak. Apakah Paulus mengenal Injil Matius? Tidak. Apakah Paulus mengajar Injil Markus? Tidak. Yang Apakah Paulus disebut mengajar satu Injil Yohanes? Injil Tidak. itu, yang disebut itu Alkitab semuanya. Paulus mengutuk Itu semuanya, ya. Kristen. Kalau di luar Alkitab itu terkutuk, dan di luar Alkitab itu terkutuk. Pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas? Jadi kalau dia nggak mengajarkan yang dia diajarkan Yesus, dari mana Untuk dia? Injil Dari mana Lukas. dia dapat? Kutanya dulu Pak Juma. Terkutuk. Kutanya Pak Tidak Juma. mengajarkan Kalau dia Injil tidak Matius, terkutuk menciptakan Injil dari Matius. Injil ini, dari Tidak mana dia mengajarkan dapat Injil apa? Yohanes, terkutuk Injil Yohanes. Paulus sedang mengutuk kitabmu. Kitabmu lah tahu curi saya. Injil Nggak mau tahu, Markus, nggak mau tahu. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu diberitakan oleh Menerasi ke sini. Anda paham? Anda paham? Menerasi ke sini. Dibukukan menjadi Alkitab. Makanya ke Jadi sini. Kitab itu adalah ambulans ke sini. Masih ini weh. Oke dong. Ternyata tidak ada kata Alkitab weh. Oke dong. Apa nggak ada? Terus Apa Paulus ada? mengutuk Injil Yohanes juga weh. Oke dong. Hancur nih ke dong. Ya Yesus yang dengan roh kudus Gulung tikar. kembali dari Sungai Yordan. Gulung Lalu tikar. dibawa Paulus oleh Roh mengutuk Kudus 4 Injilnya Kristen. Jangankan Lukas kata Paulus, jangankan Markus, jangankan Matius kata Paulus, malaikat dari surga pun terkutuk kalau memberitakan Injil selain yang diajarkan Paulus. Ya, termasuk siapa lagi Injil tuh? Termasuk siapa lagi? Siapa? Termasuk siapa? 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 Titik-titik. Titik-titik. Nabi Muhammad tidak mengajarkan Injil, ketepak. Yang mengajarkan Injil Lukas, yang mengajarkan Injil Markus, yang mengajarkan Injil Yohanes. Nabi Muhammad tidak mengajarkan Injil. Kedekepak. Kasihan deh lo. Paulus mengutuk kitabnya Kristen. Termasuk siapa? Termasuk siapa semua? Paulus mengutuk kitabnya Kristen. Cuma termasuk siapa yang terkutuk? Cuma Paulus siapa yang terkutuk? mengutuk Titik. Injil Kristen. Ya. Kasihan deh lo. Jadi yang dikatakan yang Malam ini ya, harus teman-teman tahu rasa kita benci. Kristen harus kemudian mengakui Cuma. bahwa 2 wakil kalian ini babak belur di sini. Pertama, Kamu yang Pertama, tidak menjawab. Iya, ingat nama bapaknya Mulai Paulus dari bisa dibuktikan. matinya Adam kau tidak Kedua, tahu umurnya. Paulus Matinya ini Nuh, pernah kau tidak bertobat tahu nggak umurnya. menurut Matinya dalil? Ibrahim, Ternyata cuma kau juga dibaptis. tidak tahu umurnya. Nah. Jeder, Ketiga, Jeder. dari mana kemudian Kristen merampok kata Alkitab? Nah, yang keempat, Paulus ternyata mengutuk 4 kitab kanon miliknya Kristen. Jadi berarti maksudnya milik muncul Alkitab itu. Gak ada isi Alkitab di buku. Jadi orang Kristen ini selama ini menyebut buku yang dibawa oleh Belanda itu dengan sebutan Alkitab itu ada Justru kami tidak punya maksudnya. ada Tuhanmu di Alkitab.
Jadi dia Ada tujuannya Kristen menyebut logos mereka dengan sebutan Alkitab. punya Yahudi sama Kristen. Mereka Semua tidak bisa lebih akrab menjawab. menyebut Produk lebih akrab menyebutkan kita daripada menyebut Biblos atau menyebut logos. cuma. Ya teman-teman, mereka siang malam menyebut Alkitab, Alkitab. Ternyata satu pun dia ternyata kamu. kata Alkitab itu hanya Bukan pendapat dia kamu gak jelas agamamu. Gak jelas Tuhanmu. Dinda Alif. Yang dia Bukan lagi lupa semua. agama. Ada kawan Tuhan. Dia tahu kamu. Masalahnya teman-teman kita pada kangen sama Bang Suma. Udah berapa hari tidak nongol. Begitu nongol langsung tertawa bersama. Awaknya pandai-pandai apa tahu. Itu. Itu kita baca lagi. Yahudi sana. Di mana? Kita baca lagi. Kita baca lagi. Dia kitab. Nggak ada. Apa katanya? Iya datang ke Nazaret. Nek, diem nek, mau dibacain nek. Nek, diem nek. Tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Begitu dicek generasi. Kau baca Guru dua Itu anggap. Ya, makanya aku cari di sini nggak ada di versi bahasa Inggris juga cuma sampai di sini membaca. ini. No, oh sini sampai membaca. Harus sampai kata Alkitab itu Steve. Kamu sampai ke dulu. Coba. Generasi. Mereka semua apa? Mereka terlalu pas baca Alkitab. Ya, kan kemudian sampai itu. Dengar dulu. Mana dia? Sedikit-sedikit Alkitab. Sedikit-sedikit Alkitab. Begitu dicek. Sekali lagi di rumah ini kayaknya ilmunya ia datang ke ilmunya Nazaret, tidak ada. tempat Ilmu ia pengetahuannya dibesarkan, tidak ada, yang ada dan hanya ilmu menurut hitam. kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Tapi begitu dicek ternyata tidak. Memang. Kau punya ilmu pengetahuannya tidak ada. Yang ada padamu itu hanya hitam kau. Ternyata kata Alkitab itu masih mau katakan besok. Lihat dulu, setelah tadi itu ditutup singkat ya. Iya, buka lagi katanya. Ayo, silakan. Buka dulu Alif. Buka. Lupa 16 sampai habis biar ku baca. Lah ini kita buka ini. Di sini tidak tulis di sini tadi apa kemudian. Nggak ada di sini kemudian. Coba. Dari kemudian. Lah kayak mana sih? Ia Ya, datang. pada hari Sabat. Jawab nih, dulu mana cuma tadi? pertanyaan Pada saya. hari Sabat ini kan semua ada strong numbernya. Ini kan merujuk kepada original ke Yunani, bahasa Yunani. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca. Baca dari Nah, dari Alkitab. Ini dari Alkitab ini dari mana tulisan ini? Itu cuma sampai sini, cuma sampai membaca. strong nomornya itu ada deh di bawahnya deh. Ya. Itu deh di Bukan itu bawahnya. aja. Ke bawahnya Ini, kau ini, baca ini. dulu yang mana tadi. Nah itu kai dan Lukas 4. Lukas 4. Itu ada dulu. yang sampingnya lagi. Sampingnya kali deh, sampingnya Dulu. 15:25. Biar ku baca di sini. Bunda, Dulu. mereka itu kitab Apa? yang lain. Mereka pakai Alkitab yang lain. Dan masuk. Oh, jadi bacanya gini Dinda Lip. Bacanya gini kalau kita lihat ya. Dia datang ke Nazaret saya mau tempat keluarkan dia kitab dibesarkan kuning. dan menurut kebiasaannya pada hari Saya Sabat ia keluarkan masuk ke kitab rumah kuning, ibadat. cuma saya di jalan lalu berdiri hendak membaca dan masuk. Masuk Aku. dan masuk apa yang masuk banyak? Apa yang masuk? Apanya yang masuk? Maksudnya dia baca Bible lalu dia masuk apa yang masuk? Nah,
Pertanyaan saya dan Nazaret belum tempat menjawab. ia dibesarkan. Lalu menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Katanya kau Lalu pintar. berdiri hendak membaca. Cuma masuk pintar. Mungkin dia pakai hati kali bersama Dinda. dengan Masuk ganti. Kau baca dulu dari ayat tadi sampai Masuk ganti. Mungkin maksudnya gitu. Mungkin lagi pakai hati. Kijang satu, kijang satu. Kijang satu, kijang dua, posisi di mana Ke ganti. mana lagi Ia kijang-kijang datang ini? ke Nazaret tempat Gini, ia gini, dibesarkan harus dan panggilnya menurut begini. kebiasaannya pada hari Sabat ia Cuma. masuk ke rumah ibadat lalu Cuma berdiri hendak harus panggil membaca begini. dan masuk Onta satu, masuk onta ganti. dua, Gitu onta kali ya? tiga, gitu. Cuma harus panggil begini. Onta gitu. Allahu Akbar. Ini kakek nenek ini pada paham gak sih poin yang dibahas dari tadi? Paham, Bu paham. Pauli, Mereka menutupi malu Dinda. Oh iya juga Dia sih. malu. tidak kalah. kan dia oten. Bukan Kan iya kan pengikut Paulus kan. Tidak bisa menjawab sehingga Anda Saya Karena pula dia yang tidak sudah bisa. kalah. pertanyaan saya saja Anda belum jawab. Iya. Mana sih? Pertanyaan saya dari mana Karisten mengambil kata Alkitab? Waduh. Waduh, dari waduh. Jawab dulu. Maksudnya dari mana? 76 itu. Ya, Anda udah nggak bisa jawab kan? Waduh. Dari tadi Bunda, dari tadi dia tidak bisa jawab. Ya udah kalian pelukan dalam Kemana-mana. satu sarung. Iya, sama temennya si Alkitab. Padahal yang tertulis Ya, nggak Alkitab lagi seperti disebut. itu. Dia sudah tidak bisa jawab, baru dia kemana-mana. Biar kalau dia menyebut Alkitab. Padahal kata Cuma. Alkitab itu adalah nama lain. Kau malu ya, yang nonton di atas Parah. 5,1K. Kamu Parah. Itu banyak kali apa ini. Jadi teman-teman sekalian malam ini kita bercanda ya. Bercanda Jadi sedikit orang edukasi. Saya juga Bahwa paham dengan Mbak Zuma. Satu-satunya dalil Kita di dalam bercanda Bibel ya, yang Bang bisa Zuma ya. menolong saudara kita Kristen menggunakan Tahu, kata Alkitab sebagai Kita legalitas bercanda, tapi Legalitas, tidak bisa menjawab ya. terhadap Tidak bisa penamaan menjawab kitab. pertanyaan saya ya. Ternyata menurut temuan guru kita Dinda Alif, ternyata nggak ada kata Alkitab itu di original teksnya. Bro, saya sudah mengatakan buat kamu kalau mau Berarti itu diskusi dengan murni saya adalah saya hal yang telanjangi digunakan kamu semua. untuk apa? Entah tujuannya apa. Coba. Tujuannya apa? Lawan terus dia, lawan si Juma itu. Ayo. Tidak ada kata Alkitab, tapi di situ ditambah kata Lawan si Juma Alkitab. itu. Untuk apa kira-kira? Lawan si Dinda Juma Lip. itu. Untuk apa Menambah-nambahi kira-kira? isi Alkitab ini. Yang tidak ada tertulis di Siap, sini ada gimana? sama Gimana? dia. Kira-kira tujuannya mereka menggunakan menambahkan Kemudian kata Alkitab tidak ada itu apa? kemudian. Dari mana dapat? Mengelabui. Kemudian dia berkata. Itu tidak ada bikin kemudian berkata. Mengelabui sebagaimana yang tertulis di dalam Aduh, pusing. Filipi 1 nomor 18. Tadi nggak tahu dia gimana. Propasis itu kan mengelabui. Yang menciptakan ya kan? langit dan bumi itu siapa? Yang memberikan firman Ah, itu jawab, siapa? coba jawab. Yang tahu dia. Coba jawab semua sesuai kitabmu. Ya, itu Kalau Anda sudah pandai. tertulis. Saja. Kejadian 1 nomor 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah tertulis Allah kok di situ. Apalagi? Like tahu. Mulai kejadian Di situ sampai ada. wahyu. Dinda, coba. Mohon maaf Dinda, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kejadian 1 nomor 1 coba dibuka. Penting sama Kristen nggak penting itu wek. Oh, di ini ya. Yang penting kau baca dengan baik. Ya, kejadian 1 nomor 1. Itu. Nih, Katanya Ya, Anda tahu perjalanan apa itu apologetic. Yesus itu bagaimana? Bukan asal ngek-ngek. Katanya apologetic. Nah, kita baca. Nggak ada gunanya. Apa di situ tertulis deh? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak. Coba kasih ke bawah lagi sih. Nggak Masa terlihat pertama di sini, nggak terlihat. Allah menciptakan betul ya? Pada mulanya Allah, hai Allah di situ. Memang pada mulanya Allah. apa? Bukan Yesus. Cuma. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Oh, masa pertama. Allah di situ. Pada mulanya Allah menciptakan. Allah menciptakan. Pena ya, pena. Bukan Masalah itulah yang menjadi manusia itu. Pada mulanya Biar Allah tahu kamu. menciptakan langit dan bumi.
Ternyata yang menciptakan langit dan bumi Tuhanku menurut Ya, memang Bible. iya. Cuma kau belum jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Allah itulah Cuma, yang memberi terima kasih. manusia. Ternyata Allah bukan itulah Yesus. Yesus itu. Makanya dibuat Masalah menjadi firman generasi. itu Ternyata menjadi teman-teman, manusia, bahwa di itulah kitabnya yang orang menjadi Kristen manusia. yang mereka gunakan Ya, kemudian bukan berasal dari manusia kitabnya menjadi Yahudi. Allah, beda. Ternyata kitabnya Bukan itu Yahudi manusia jadi mengatakan Allah. bahwa Amin. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita ternyata yang menciptakan langit dan bumi Pikirkan. berdasarkan kitab mereka. Kalau yang terciptakan kan begitu. Ternyata bukan Manusia Yesus. jadi Allah, bukan. Dia ini bunda, Jadi manusia. bunda dia ini copy paste dari kita. Tahu mengerti. Pasti Ya, tapi dia bukannya di Bible. Di mana? Dan saya tadi, Orang bisa dari menilai. mana Cuma, kata Alkitab Biblika ambil gitu loh. orang bisa menilai kau loh. Baca dulu Kau tidak dengan ada punya baik. kemampuan. Pertanyaan saya, dari mana Penciptaan dunia lembaga itu Bible dijelaskan di mengambil dalam kata kitabmu, bukan Dari di mana? Bible, bukan di Alkitab. Belajar dulu Alkitab kau. lagi, Alkitab Biar lagi. pintar kau. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab dari mana? Bukan, jangan lari kemana-mana. Ya, itu udah lari. Udah lari Bisa semua saja itu. Al-Baqarah 2 176 itu kau tidak bisa jawab. Sekarang Dari penciptaan mana dunia menurut Bible kitabmu, mengambil kata kamu lari Alkitab? Itu masalah cuma. Dari Di mana? mana sih? Dari mana Bible Dulu kali mengambil Mamat. kata Alkitab? Dari mana coba? Saya baru ukur kemampuan kau ya. Dari mana? Kalau Anda sudah tahu jawaban dari pertanyaan saya, Anda sudah tahu itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 76, 176. Itu jawabannya. Bray. Pertanyaan yang jawabannya adalah Kapal dengan pertanyaan. muatannya Di itu mana dari jawaban mana? dari pertanyaan saya merupakan jawaban dari pertanyaan Anda. Begitu. Lalu ada kapal dengan muatannya itu gimana? Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Ayo, Anda bertanya tentang ayat itu. Pertanyaan Anda, saya jawab dengan mengajukan pertanyaan. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab? Udah dibilang ya. Apa jawabannya dari pertanyaan? Belajar udah sama Injil udah dibilang dia kelihatan sekali cuma kau. mengikuti. Aduh, Udah gitu pertanyaan belum dijawab. Sudah lari Jadi kemana-mana. lari-lari. Malu sama teman-temanmu yang di bawah Baru nih. tahu benar yang bertuan itu. Malu. Dari mana? Kalau ini kan Dari karena semua yang kau terangkan. Dari mana Apa itu? lembaga Injil. besar Itu Bible surat. mengambil kata Hanya anak Alkitab? kau yang beragama itu. Dari mana? Kalau dia apa jauh Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Injil sama Taurat. Dari mana kata Bible, Tahu kata enggak Alkitab itu mengikuti. diambil? Memang kau baca Ayo. dulu yang bagus Al-Quranmu. Dari mana? Taurat sama Injil. Dari mana? Ya. Dari mana? Kalau Bible ada di situ mengambil kata ikutin Alkitab? apa yang isi Taurat sama Injil itu. Sahabat David ya, Nah. thank you. Bukan asal dibilang. Pertanyaan saya, Bagi dari yang mana Bible mengambil kata Alkitab? Ayo. Injil sama di Taurat itu. Cuman bisa menangis dari bahasa Arab. Cari nggak ada luruskan di situ. Aduh. Ya. Dari bahasa Arab. Jangan kabur kemana-mana semua. Waduh, cuma Dari mana lembaga Bible jawab mengambil pertanyaan kata saya Alkitab? dulu. Anda belum jawab pertanyaan saya, Anda sudah kemana-mana. Itu jawaban saya. Saya kan Waduh, bertanya tentang surah Al-Baqarah, itu jawaban saya. Lukas 4 nomor 16. kau jawab. Tanya kitabmu, kau jawab dengan Bible. Alkitab, Iya. gimana sih? Supaya kau tahu bahwa yang dimaksud dengan kata Alkitab di situ adalah Al-Quran. Cuma itu nggak bisa menjawab, cuma bisa melawak dia di sini. Nah, dari mana kata Alkitab itu kau ambil? Kan itu. Dari bahasa Aneh Arab. sekali kau Dari semua. bahasa Arab. Oke, bahasa Arab itu tiba-tiba muncul Cuma- di Lukas 4. Coba Dinda Alif sekali lagi, Dinda.
secara bijaksana lah. Karena ini Sekali banyak lagi. yang menonton kita cuma. Nih saudara Christian, dengar, lihat kitab ini. Lucunya kitab itu di situ. Nih, kita lihat ya. Nih, ia datang ke Nazaret, tempat ia dilahirkan, dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Pertanyaan saya, ini dari Alkitab ini di mana ngambilnya kok tiba-tiba muncul di situ? Itu bahasa Arab, cetakan Iya, lama. oke, bahasa Arab. Pertanyaan saya, dari mana kok tiba-tiba muncul kata Alkitab di sana? Kan di original teksnya Itu nggak ada. terjemahan. Nah, mana coba. Original teksnya mana? Kata Alkitab ada nggak? Maksudnya itu kan terjemahan. Iya, Itu- maksud saya original teksnya ada nggak? Kata Alkitab ada nggak original teksnya? Ya kalau di bahasa aslinya kan ya Biblos, bukan Biblos. Ada nggak? Coba Dinda tunjukkan. Ada nggak Biblos di situ? Enggak, bukan Nggak Biblos, ada. tapi Nggak ada Biblos di situ, nggak ada. Kok tiba-tiba muncul Cuma- kata Alkitab di situ? Cuma saya mau tapi yang katakan dipakai itu Allah kami yang itu dipakai mengerti itu adalah, semua bahasa di dunia. Nggak ada kata Alkitab di situ, nggak itu ada. yang dia baca lah dari Itu mengerti kitab yang Yang mana? Nabi. Di mana? Coba tunjukkan di mana ada kata Alkitab. Iya. Kan kitabmu aslinya bahasa Yunani kan? Iya, maksudnya Nah, yang dibaca dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Itu adalah dia kan membaca kitab Yesaya. Ya, tapi di situ tidak disebut sebagai Alkitab. Yang ditanya itu bukan Iya, kitab sebab apa. pengertian. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya Ya, dari betul, mana? Kitab itu ambil dari mana? Dari Jadi mana pada saat itu lembaga kan, Bible memasukkan nama Al-Quran di situ? Dari mana? apa nama Al-Quran? Ya, Alkitab itu kan nama Karena Quran. karena pada saat itu kan pengertiannya seperti itu. Unsur serapan bahasanya itu. Apa pula? Apa yang dimanai di situ? Tidak ada kata biblika di situ, nggak ada. Kata logos Ya, juga nggak itu kan ada. unsur serapan yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Apa? Maksudnya Kenapa kan harus dari unsur muncul? serapan. Kenapa harus ada kata Alkitab di situ? Ya karena pada saat itu kan diterjemahannya yang dianggap. Terjemahan apa? Apa yang diterjemahkan di sana? Apa yang diterjemahkan apa? Ada di situ, tiba-tiba aja masuk. Nggak ada original teks di sana. Yang artinya begini kan, maksudnya yang dipilih terjemahan yang cocok pada saat itu adalah Alkitab. Tidak ada kata bahasa Yunani di sana yang diterjemahkan. Nggak Bukan ada. saja bicara bahasa Yunani. Coba dibuka lagi Dinda. Sorry Dinda, buka lagi. Iya, Lihatkan saya orang bukan ini. bicara bahasa Yunani. Yang maksudnya Lalu itulah Terjemahkan. muncul pertanyaan, kalau tidak ada bahasa Yunaninya, lalu dari mana kata Alkitab itu? Tuyul. gimana? Ya dari mana? Kenapa bisa muncul kata Alkitab di situ? Dari mana datangnya? Sekarang diterjemahkannya dari mana? Dari yang diterjemahkan itu. Hei, tukang tahayul. Di situ tidak ada original teks. Nggak ada original teks di situ, nggak ada. Itu kata Alkitab itu penambahan tanpa original teks. Tiba-tiba aja muncul kata Alkitab diselipkan di situ. Iya, dia membaca. Yang penting dia membacakan gulungan kitab waktu itu. Gulungan kitab matamu suwe. Nggak ada aja. Apa? Kemudiannya dia baca gulungan kitab, baru diberikan keterangan gulungan Tidak kitab Yesaya. ada kata Alkitab di situ, nggak ada. Ceritanya dalam ayat selanjutnya kan diberikanlah kepadanya gulungan kitab Yesaya. Betul apa enggak? Yesaya itu Alkitab tidak disebut. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya disebut Alkitab itu nggak ada. Diberikan kepadanya Sahabat gulungan Cahyo. kitab Yesaya. Nabi kan? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Karisten di Indonesia. Kenapa menyebut kata Alkitab di situ? Kenapa ada kata Makanya Alkitab aku bilang ditambah? Kristen di Indonesia menyebut Alkitab karena itu adalah terjemahan yang dipakai pada saat itu. Kenapa bisa lari ke Alkitab sih? Tanya aja kepada penyusun pada masa itu. Oh ya udah nyerah berarti, udah nyerah. Bukan nyerah memang. Lah terus kenapa begitu jawabannya?
Sudah nyerah itu namanya. Ya, bukan nyerah ya, tanya aja kalau Rima sudah Nah, begitu. itu sudah menyerah itu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau- Sudah, Dinda Alif, kalau- dia ambil alih, udah nyerah dia. Borgol Kalau aja, dua kalimat masukkan ke syahadat karung yang ada di bungkus. Quran itu gimana? Ini Dinda, lanjut Dinda. Udah mulai dia keok, udah keok dia. Lanjut. Ya, kalau Selesaikan dulu masalah agamamu ini. Ingat saudaraku, sebuah agama yang kitabnya dianggap suci tapi bermasalah, maka itu sama dengan agama itu bermasalah. Dan kalau orang yang menganut agama itu sudah tahu kalau kitabnya bermasalah, agamanya bermasalah, masih tetap juga kekeh mempertahankan agamanya itu untuk diyakini, maka pernyataan terakhir untuk mereka, orang ini bermasalah otaknya. Titik. Kalau orang Silakan, Dinda Alif. tidak diperintahkan di Quran, makanya syahadat itu bermasalah. Karena tidak ada perintah di Quran. Bang, ini sudah dibuktikan bahwa Coba, dalam penerjemahan kitab Anda, terutama LAI, itu menyesatkan. Karena di dalam original itu tidak ada yang namanya Alkitab. Penyesat juga kalau begitu. Eungalion juga nggak ada. Di dalam bahasa Arab juga nggak ada. Kenapa tiba-tiba ada dalam terjemahan LAI? Di dalam versi bahasa Inggris juga nggak ada. Tiba-tiba ada kata Alkitab. Padahal itu dari bahasa Arab lah. Bible yang bahasa Arab aja nggak ada Alkitab. Di situ cuma sampai kata liyaqra'u, untuk membaca atau hendak membaca. Nggak ada kata Alkitab. Gitu loh. Nah itu makanya ngambil dari mana? Ini teman-teman Kristen kepedean, korban dari terjemahan. Sehingga menyebut kitabnya itu Alkitab. Nah kalau masuk Islam bersyahadat 2 kalimat syahadat itu di Quran di mana petunjuknya? Ada perintahnya. Di mana? Ayatnya banyak. Oh enggak, 2 kalimat syahadat itu di mana? Di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Surah Al-Fat ayat 28-29. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Mana Allah. syahadat itu? Nah, syahadat itu persaksian kami Mana kalimat yang mengikrarkan. satu kalimat dua? Nah, 2 kalimat itu yang Ini waktu nggak paham. Jadi ayatnya ada di dalam Al-Quran tentang la ilaha illallah, tentang Muhammadur Rasulullah, maka kami bermusyahadah, kami bersaksi, mengikrarkan, asyhadu, kami berikrar. Begitu cara Kalau di memahaminya. Kristen ada perintahnya, baptislah dan perintah? ajarilah mereka. Itu ada, baptislah. Jadi kalau Baptislah. kalian Nah, orang yang bangkit dari kubur nyuruh baptis. ya di mana itu? Ayatnya lah, Markus 16 itu kan. Yang lompat-lompat. Kan perintah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Sekarang berarti nggak ada kan? Ada di Markus 16. Cuman itu dipertanyakan karena tidak ada lagi di originalnya. Di original cuma sampai 8. 9 sampai 20 itu tambahan. Makanya disebut sebagai amanat agung bapak-bapak gereja. Dinda, Kita ini melihat ada nggak perubahan konsep ayat Kristen tentang persaksian di dalam Al-Quranul Karim. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat bukan begitu bang, syahadat bukan begitu. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a Itu bukan 2 kalimat syahadat. alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Jadi manusia di atas muka bumi ini diminta oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aminu billah wa rasulih. Dah selesai. Lanjutin dah. Yang Ibu Aga itu awalnya itu gagal di Mekah, baru dia lari ke Medina cari pengikut di sana. Kalau di Mekah dia awalnya ditolak.
Karena apa? Ajarannya nggak Ya sesuai. begitulah seorang nabi. Yesus juga bilang seorang nabi diterima di mana-mana, tapi tidak di kampungnya sendiri. Begitu nabi kan? Muhammad lain. Karena apa? Yesus berkata, di Markus 6 juga dikatakan. ajarannya nyontek-nyontek cerita Yahudi. Yesus. Ajarannya. Lah begitulah para nabi. Para nabi itu berkata kan, seorang nabi ditolak di kampungnya sendiri. Ya betul lah kata Yesus kalau begitu. Memang dia itu berarti benar nabi, gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, Cuma coba saya tanya sama Anda. adalah Yesus apa? ketika dia berkata seorang nabi diterima di tempat lain kecuali di tempatnya sendiri, yang Anda imani di situ, Yesus ketika berkata dia sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Apa sih berkata sebagai Tuhan, sebagai Nabi? Kau imani ketika Yesus berkata seperti itu, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Kok harus mengimani apa? Dia memang Tuhan kok. Nah, berarti kau tidak imani dia nabi kan? Oh, dia Lah, semua. padahal Yesus sendiri berkata Raja, imam. seorang nabi. Berkata dia. Nah ini susahnya, padahal Yesus berkata, seorang nabi ditolak di kampungnya sendiri. Tapi Anda katakan dia bukan nabi, ya repot. Kayak mana lah teman-teman Kristen, jadi kalian itu penyangkal Yesus jadinya. Seorang nabi dihormati Saya di mana-mana, mengamati ya. kecuali di Dari tempat kelompok asalnya kalian sendiri, ini, dan di kelompok antara kalian kaum ini, keluarganya dan ada di pengaruhnya terhadap rumahnya. orang Kristen. Sebaliknya saya lihat ada kumal-kumal baru yang orang Muslim Enggak, masuk. gini loh Bang. Itu Bang, nggak bisa dibantu kenapa oleh Anda orang menolak? Kenapa Anda menolak Yesus sebagai nabi itu kenapa? Kalau saya menolak, dia adalah imam, raja, nabi, Tuhan. Loh, diborong. Dia diborong, dia. Kemudian yang ketiga, Ketika dia berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri, berarti Anda percaya dia itu seorang nabi? Anda percaya? pokoknya dia itu semua aja, bukan diborong. Oh, hamba Tuhan juga Anda terima? Hamba Tuhan juga Anda terima? Dalam konteks lain dia bisa sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa? Ya, Kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya hamba siapa? Tuhan karena dia kan menghormati Bapa. Ya, ketika Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa? Ya. Dia sebagai anak, sebagai hamba dia menghormati Bapa. Lah iya, saya tanya, ketika Yesus disebut sebagai hamba Tuhan, berarti Tuhannya Yesus siapa? Saya bilang dia menghormati Bapa. Menghormati. Yesus sebagai hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Ya, Ya pertanyaan Dia sederhana kayak gini aja kok menghormati susah Bapa. untuk dijawab. Dia adalah Allah, Bapa adalah Allah, dia adalah anak, anak menghormati Yesus Bapa. itu hamba Tuhan. Tadi seorang nabi, ya. Hamba Tuhan juga iya. Nabi itu kan berarti orang yang menerima wahyu dari Tuhan, kan gitu. Menerima kabar dari Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Lalu dia sebagai hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang Yesus sebagai hamba Tuhan, pertanyaanku sederhana, siapa Tuhannya Yesus ini sebagai hamba Tuhan? Allah Bapa. Dia sebagai Itu berarti dia bukan Tuhan, dia sebagai hamba. Kenapa tiba-tiba kau tadi borong sekaligus juga Tuhan? Yesus itu hamba Tuhan. intinya begini Bang. Intinya apapun yang kalian bahas tentang kekristenan, intinya adalah kehidupan kekal itu ya. Kalau kau mati nanti, kehidupan kekal itu kalau kau nggak terima melalui Yesus, kamu di neraka. Gitu. Karena Yohanes 17 ayat 2 hanya oleh Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada semua yang hidup. Itu aja Bang intinya. Oke, baik. Kalau gitu saya punya pertanyaan sederhana. Menurut Yesus tadi ketika Anda katakan itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Bukan bagaimana caranya Bang. Hidup kekal itu Gimana? sudah diberikan kuasa kepada Yesus untuk diberikan kepada Dia kan penciptaan. tadi nomor 2 tuh, dia akan memberikan hidup yang kekal. Nah, nomor 3, hidup Gimana? kekal itu bukan caranya, Bang. Hidup kekal Inilah itu hidup yang kekal Bapak. itu. Ya, tapi bukan caranya. Coba, ya hidup yang kekal itu bagaimana coba menurut Yesus? Kok bagaimana? Bukan bagaimana di situ dibilang Bang. Hidup yang kekal itu definisi Bang.
Bawa dalil kau sendiri nggak pede buat bacain. Iya Bukan kan Yesus itu. akan memberikan hidup yang kekal. Nah sekarang untuk memperoleh hidup yang kekal seperti apa menurut Yesus? Seperti apa? Bukan seperti apa itu bang. Dia bilang. Dan terus di nomor 3-nya itu apa di situ? Nomor 3 itu definisi bang. Inilah hidup. Iya yang definisi hidup kekal itu apa coba? Ya itu bukan caranya bang. Ya itu. Ya sudah, definisi hidup kekal itu apa? Benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu aja. Itu kan. Sekarang kalau percaya Yesus utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu Esa, berarti orang itu memperoleh hidup yang kekal, kan gitu? Iya. Tapi di ayat 2 itu syarat utamanya. Berarti Anda yang membantah ajaran Yesus kalau gitu. Syarat utamanya di ayat 2 bang. Lagi dia akan memberikan hidup yang kekal. Itu artinya Nah, bang. Bukan. orang kalau percaya, di situ kata Yesus kan akan memperoleh hidup yang kekal tuh. Nah sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus jelaskan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Bapa, di situ satu-satunya Tuhan yang benar, Nah, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. ya betul. Nah sekarang kalau orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti tidak memperoleh hidup yang kekal. Lah, di situ Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Itu sendiri bang. Ini bang, baca hayati bang. Kalau dibilang Loh, oke, baik. Akan saya hayati, akan saya dengarkan jawaban Anda. Dengarkan pertanyaan saya. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Saya baca. Iya, habis ini Anda jelaskan. Dengerin pertanyaan saya, dengerin dulu. Saya bacakan dulu, Anda habis itu jawab ya. Dengerin pertanyaan saya. Nih, Yesus kan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan gitu. Pertanyaan saya, bang baca ayat 2 lagi bang. lah hidup yang kekal itu Ayat ini. 2 dulu bang. Baca ayat 2 dulu. Ya, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada Baca bang, jangan mengarang. Baca dulu bang. Ngeri bang ayat 2 itu ngeri. sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah jadi bang, kalau orang Inilah hidup yang kekal itu. Kau sendiri nggak mau. terus bang. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya ilah yang benar di situ, Yesus atau bukan Yesus? Yesus juga adalah Allah bang. Ya, Nah sekarang begini. berarti Anda membantah. Anda sendiri yang membantah pemberian hidup yang kekal dari Yesus. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar di situ. Ingat loh pertanyaan saya. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ, apakah Yesus atau bukan Yesus? Coba bang, Anda dengar dulu bang. Kalau saya jelaskan begini bang. Anda Susah. bisa mengerti. Tulisannya jelas, dipahaminya juga sangat mudah. Tetapi begitu diucapkan oleh lidah orang Kristen, kenapa jadi berbelit? Berarti dulu bang. Kenapa Anda jadi berbelit? Kenapa? Kenapa Anda begitu kesulitan untuk jujur? Artinya di sini kalian itu penyangkal Yesus jadinya. Penyangkal ajaran Yesus. Situ sangat jelas. Coba dijawab sekali lagi. Satu-satunya ilah yang benar di situ menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Harus dijelaskan bang. Bang ya. Jadi begini bang, yang saya mau jelaskan. Coba dihayati bagaimana status seseorang kalau dibilang dia itu yang hanya bisa memberikan hidup yang kekal. Orang dia lagi minta. Dia lagi minta, dia lagi berdoa. Minta. Lah iya dia lagi berdoa. Nyatakan bahwa cuma dia yang bisa memberikan hidup yang kekal. Ini siapa? Lah iya dia lagi berdoa. Nah sekarang Artinya abang sendiri harus memberikan hidup yang kekal dijelaskan oleh Yesus. Caranya itu seperti apa? Beriman Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Allah, berarti dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sederhana itu. Sederhana untuk dipahami. Nah, di situ dipahami untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan itu ada berapa coba? sederhana bang.
sederhana pula. Akhirnya bahwa Satu pertanyaan saya nggak ada pun jawab. Ya. Saya udah pertanyaan Kalau kedua percaya nih. Yesus nggak hidup kekal, ya nggak? Nih, ya memperoleh hidup yang kekal di situ percaya Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tapi Tuhan? kamu harus percaya bahwa Oke. cuma Dia yang bisa memberikan hidup yang kekal. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ apakah Yesus atau bukan Yesus? Allah, Bukan Yesus kan? bukan sebagai anak dari Bukan Yesus. Sekarang saya tanya. Udah. Kan Oke, saya tanya. sekali lagi pertanyaan saya. Satu-satunya Elohim yang benar di situ, apakah Yesus atau bukan Yesus? Sudah bang, yang benar itu banyak percaya kepada Ini dua-duanya. bagaimana kalian mau dapat hidup yang kekal? Ajaran Yesus yang begitu gamblang kayak gitu aja kau berusaha bantah. Kenapa malah jadi kami umat Islam yang mudah memahami dan kami terima? Kita tidak pahami bang. Kami seperti itu. Kita harus Tuhan percaya itu Esa Yesus benar. yang memberikan Yesus kehidupan utusan Tuhan yang itu kekal. benar. Berarti Ya. kami yang akan memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya Tidak itu. bisa karena kamu tidak Loh, percaya bahwa cuma Yesus yang bisa Sekarang memberikan saya kekal. tanya, makanya satu-satunya Elohim yang benar di situ apakah Yesus Jadi, atau abang bukan terima hidup Yesus? kekal dari siapa? Bang, abang terima hidup kekal dari siapa nanti? Satu-satunya Jawab dulu, Elohim Bang. yang benar di Anda situ terima apakah hidup kekal, Yesus siapa atau yang bukan kasih, Bang? Yesus? Kenapa Bang, kau punya kitab nggak berani jawab? Aduh ya Allah Anda ya terima Karim. kehidupan kekal siapa yang kasih bang? Siapa yang kasih hidup Yesus kekal? iya dengan cara mendengarkan ajaran Yesus. Iya kan? Anda percaya Iya, bahwa cuma Yesus yang bisa ajaran memberikan Yesusnya di situ, Anda percaya ajaran Yesusnya Anda percaya Yesus satu-satunya memberikan Elohim hidup yang benar. kekal? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Pertanyaan saya. Bisa memberikan Pertanyaan hidup yang kekal siapa, Bang? mulu, jawab nggak berani. Inilah susahnya teman-teman Kristen ya. Kalau berdiskusi tuh kayak gini, ayatnya gamblang, padahal sederhana. Siapa yang bisa Tapi memberikan kalau hidup yang kita kekal? mau dengerin pengajaran Yesus, orang mudah untuk paham. Sayangnya kalau Sederhana, sudah Bang. dikemas oleh Siapa yang bisa Kristen masuk ke memberikan dalam hidup? pengajaran gereja, yang sederhana seperti ini dipersulit dan diperumit. Ya, Bang, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Simpel aja. Di situ Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Caranya, Tanya bang. percaya satu-satunya Tuhan. Oh, Di situ Bang. apakah Yesus atau bukan Yesus? Bang, di situ bukan percaya, bukan caranya bang. Hei, Itu di definisi situ bukan cara, Bang. satu-satunya Tuhan yang benar. Banyak ada, Apakah Bang. Yesus atau bukan Yesus? Nah, Bapak, Bukan Yesus kan? Bapak, Iya bukan Yesus kan? Bapak, Iya bukan Yesus kan? Bapak ada. Katanya bang. Bukan Yesus Siapa yang kan? bisa memberikan hidup yang kekal? Ya, bukan Yesus kan? Bang, saya bertanya, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Astagfirullahaladzim. Hancur dunia persilatan kalau kayak gini. Iya tahu Bapak, bukan Yesus kan? Ini nih Iya, siapa susah yang bisa kalau doktrin memberikan sudah hidup terbenam kekal? kuat di kepala. Allahu Siapa yang- Akbar walillah. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Ya Allah, pantasan di dalam Al-Quran Nabi menjawab. Isa berpesan, janganlah Makanya kamu jangan- dipalingkan oleh jangan ajaran Al-Quran, setan, Bang. Lebih baik karena Anda setan bersekutu, itu Bang. adalah Jangan musuh yang Al-Quran. nyata bagi Kalau manusia. nggak mengerti Bible, Ketika jangan bahas Nabi Isa Bible, berpesan, Bang. Bahas Allah Quran. adalah Tuhanku dan Tuhan Iya. kalian semua. Nah sekarang buktinya teman-teman Kristen dipalingkan oleh Nggak tahu, setan. saya tanya aja siapa Ayatnya yang jelas, punya kuasa pengajarannya memberikan sangat hidup yang lugas kekal. di situ Tenang dikatakan. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ bukan Yesus. Anda nggak berani jawab. Siapa yang Allahu Akbar. berkuasa memberikan hidup yang kekal? Siapa Ya, yang berkuasa? di situ Yesus. Setelah Jawab. dia minta Yesus. Nah, sekarang saya tanya, satu-satunya Elohim yang Bang, benar di caranya situ, Mana bang? ya udah. Bang, caranya, Bang. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ. Apakah satu-satunya Elohim yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Saya tanya ke Anda, siapa yang punya kuasa memberikan hidup yang kekal? Mana berani jawab? Allahu Akbar. Tolong, Ah. di situ. Kacau. Nggak kacau, tapi kalian nggak ada pengaruh terhadap orang Kristen. Coba lihat. Kacau. Percumalah bolak-balik gak berani jawab.